Kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia membuat pelatih Sintayong mendapat pujian dari PSSI. Sintayong telah menunjukkan kinerjanya di tim nasional Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Meski akhirnya gugur di kualifikasi Piala Dunia, Sintayong tetap mendapat kepercayaan penuh dari PSSI. Sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Juru taktik asal Korea Selatan itu mampu memberi 1 poin dari 3 laga terakhir Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Hasil imbang 2-2 melawan Thailand bisa menjadi titik balik Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda tengah terpuruk dalam 3 tahun terakhir usai gagal di fase grup Piala AFF hingga kalah beruntun di kualifikasi Piala Dunia. Sintayong kembali memberi asa untuk Timnas Indonesia ketika menghadapi Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Racikan Sintayong berhasil membungkam Taiwan dengan skor 2-1 dan 3-0. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengakui jika Sin telah membuktikan janjinya di Timnas Indonesia. Sebelum melawan Taiwan, Sin sempat menyampaikan bahwa siap disanksi jika tak meraih hasil maksimal. Ucap Iriawan, "Namun kan akhirnya kita menang dan peringkat kita di FIFA naik," tambah pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Saat ini Timnas Indonesia naik ke peringkat 165 FIFA dengan 985,61 poin. Timnas Indonesia mulai mendekati Singapura yang menduduki peringkat ke 160 FIFA dengan 1000,35 poin. Iwan Bule juga menyinggung hasil evaluasi positif dari Esko PSSI terhadap kinerja Sintayong. Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Direktur Teknik Indra Safri beserta anggota Esko disebut telah mengevaluasi performa Sintayong. Mereka sudah melakukan evaluasi setelah laga Timnas U23 Indonesia melawan Australia dan hasilnya kemarin bagus, ucap Iwan Bule. Kendati gagal lolos ke Piala Asia U23 2022, sebuah kemajuan telah ditunjukkan Timnas U23 Indonesia era Sintayong. Dari segi permainan, skuad Garuda cukup memberi perlawanan terhadap Australia meski akhirnya kalah 2-3 dan 0-1. Jarang sekali kita kalah tipis melawan Australia, biasanya takluk dengan skor besar, misal 5-0, dan itu menjadi pertimbangan kami, tutur Iwan Bule. Selanjutnya, PSSI berharap Sin bisa membawa Timnas Indonesia juara pada gelaran Piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura. Tentu ini misi yang tidak mudah bagi Sintayong yang sudah hampir 2 tahun menangani pasukan Merah Putih. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama juara bertahan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Vietnam dan Malaysia diprediksi bakal menjadi batu sandungan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2020. Sin harus menaklukkan satu di antara kedua tim tersebut jika ingin mengunci tiket semifinal Piala AFF 2020, atau justru Indonesia yang kembali gugur seperti terjadi pada Piala AFF 2018. Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan akan menjalani laga perdana di Piala AFF melawan Kamboja pada 9 Desember 2021, termasuk Elkan Bagot dan 5 pemain lain yang berkarir di luar negeri. 26 nama dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Rencananya mereka bakal diboyong ke Turki untuk menjalani uji coba kontra Afghanistan dan Myanmar pada 16 dan 25 November mendatang. 2 laga ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Sintayong untuk kembali memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia.